Pak Prabowo, sebenarnya tidak ada yang membenci Bapak. Kita hanya membenci imajinasi terhadap Indonesia yang harus hancur karena apa yang Bapak lakukan. Atau mungkin juga Bapak tidak sadar sedang lakukan. Bapak, saya kira harus rendah hati untuk belajar. Bapak harus rendah hati untuk sadar bahwa Bapak ini sebelumnya bukan orang yang lahir dari proses meritokrasi yang jelas. Bapak tiba-tiba lahir sudah di dalam kasur emas. Tidak pernah merasakan lapar, haus, sebagaimana yang lebih dari 60% orang Indonesia rasakan. Kerendahan hati itu penting untuk supaya telinganya menjadi terbuka. Tapi sayangnya memang rezim hari ini yang Bapak pimpin punya kesombongan luar biasa, keangkuhan luar biasa. Dan siapapun yang angkuh, Bang, itu pasti akan jadi orang yang sukmun, bukmun, umyun fahum layar jiun. Dia akan jadi orang yang tuli, bisu, buta. Dan tidak mendengarkan apa-apa, bahkan tidak menggunakan hatinya. Apa masih ada harapan terhadap Presiden Prabowo? Saya terus terang, Bang, sudah berada di fase yang putus asa pada pemerintah Indonesia. Karena rasanya seluruh kanal yang ada tidak bisa menjawab persoalan rakyat. Mereka hanya sekumpulan makhluk yang mengaku manusia, tapi tidak punya rasa kemanusiaan. Di saat rakyat kita lapar, rakyat kita bodoh, rakyat kita tidak mampu mengakses fasilitas kesehatan, justru mereka sedang sibuk berpikir tentang siapa cawapres di 2029. Ini kemampatan luar biasa, Bang. Dan saya melihat ini sebagai semacam pembusukan. Maka hati-hati orang-orang yang hari ini berkuasa. Kalian sedang berada di satu suasana yang arahnya itu adalah pembusukan. Dan ketika pembusukan itu terjadi, maka bukan mustahil 2029 itu yang mereka rencanakan tidak pernah terjadi. Karena betapa marahnya Tuhan melihat para penguasa hari ini sudah bicara soal 2029, padahal Tuhan sendiri ingatkan bahwa berpikirlah seolah-olah kematian akan terjadi besok hari. Saya nggak bicara soal kematian manusia, tapi bahwa kehancuran itu bisa datang kapan saja. Rakyat yang diam ini bukan berarti mereka tidak tahu, bukan berarti mereka tidak berani. Rakyat hanya sedang menunggu sampai saat itu tiba. Ketika saat itu tiba, Bang, penguasa tidak hanya lagi bisa tidur tidak tenang, tapi barangkali mereka akan tidak pernah tidur selamanya. Karena menerima anxiety luar biasa, ketakutan luar biasa pada rakyat. Saya harap penguasa hari ini punya kesadaran bahwa mereka ini sebenarnya hanya buruh outsourcing yang diperintahkan oleh rakyat untuk bekerja 5 tahunan. Jangan pernah merasa republik ini milikmu. Jangan pernah merasa republik ini milik mbahmu. Karena republik ini milik rakyat Indonesia. 280 juta rakyat Indonesia. Bukan 10 orang terkaya, juga bukan 100 orang paling berkuasa. Milik seluruh rakyat Indonesia. Jadi, adalah hal yang pasti ketika kalian berkuasa yang semena-mena, seluruh rakyat Indonesia ini akan sadar dan melawan kalian semua. Pertanyaan terakhir ini. Tio itu yakin nggak bahwa presiden yang sekarang juga sedang berupaya membebaskan dirinya dari kekuasaan yang lain katanya? Presiden Prabowo menyampaikan ke beberapa tokoh aktivis yang diundang ke Hambalang, saya akan lawan oligarki. Tapi seminggu kemudian oligarki itu justru dijamu di rumahnya. Ini orang nggak bisa dipercaya, Bang. Apa yang dikatakan bukan apa yang dilakukan.